Sandy. Selanjutnya adalah tata tertib profil ISMA yang akan dilaksanakan oleh Ibu Dr. Niputu Yuria Mendra SEMSI AK. Dan selanjutnya adalah acara utama kita yaitu webinar malam ini Mastering Publication Ethnic for Scopus Q1. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada malam ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar acara berjalan lancar. Bapak Ibu, mari kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon para peserta dapat menempatkan diri dengan baik. Bapak Cindy, monggo. Baik, terima kasih kepada Pak Sandy. Baik, Bapak Ibu semua, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Sandy Yulianto Parmono SEMM AK ACCE kepada Bapak Sandy dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada kehadirat-Mu atas segala nikmat dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami berkumpul dalam pekan webinar hari Senin ISMA ini untuk mendapatkan ilmu dan saling bertukar pikiran. Ya Rob, limpahkanlah keberkahan kepada acara ini. Jadikanlah setiap pembahasan bermanfaat dan penuh hikmah. Berikanlah kefahaman dan inspirasi kepada seluruh pembicara dan peserta. Mudahkanlah segala teknis dan jalannya acara ini hingga selesai dengan lancar. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh hari ini sebagai amal jariah yang bermanfaat bagi umat dan kemajuan peradaban. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Waalaikumsalam Mbak Riani. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sandy atas pembacaan doanya yang insya Allah hari ini kita akan semakin ramai dan semakin ramai lagi ya Bapak. Oke, baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua IJMA kita, yaitu Bapak Raffles Ginting SE MAK. Kami persilahkan. Silakan Bapak. Pak Raffles. Iya, suara saya terdengar ya Bu Erliana ya? Jelas Pak, jelas sekali Iya, Pak. selamat Monggo. malam Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita Sama-sama. panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada hari ini Senin 10 Agustus
2026 kita bersama-sama melaksanakan pekan webinar ISMA ya, yang hari Senin dengan topik Mastering Publication Ethics for Scopus Q1, Authorship Ethics and Publication Ethics. Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Mirna Amiria, PhD, dan seluruh panitia serta petugas yang sudah mempersiapkan kegiatan pada malam hari ini dengan sangat baik. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa dalam kitab publikasi Scopus terutama Q1 ada beberapa hal terkait etika yang harus kita pahami. Nah, kalau minggu lalu kita sudah bahas etika kelayakan ya, kepatutan dalam publikasi. Nah, hari ini kita akan bahas etika kepengarangan. Benar ya, authorship, ethic, and publikasi etik. Nah, menurut sebagian orang mungkin ini belum familiar ya. Mungkin kita seringkali apa ya, mencatutkan nama seseorang ya tanpa kita pastikan tugasnya apa dan sebagainya. Ya, peranannya sangat penting tapi kita taruh di penulis kelima misalnya seperti itu. Nah, apakah itu boleh? Nah, nanti akan dibahas oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Bagaimana meletakkan posisi-posisi penulis ya. Itu kan berkaitan dengan etika ya. Seperti itu ya. Jadi hari ini akan bahas terkait dengan authorship ethic and publikasi etik. Jadi harapannya Bapak Ibu dapat apa ya? Dapat memahami bahwa dalam meletakkan penulis ya, memastikan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, itu merupakan sebuah etika. Jangan sampai publikasinya sudah terbit, ternyata yang bersangkutan tidak terima kalau namanya dimasukkan sebagai penulis akhir. Benar ya Bu Erliana ya? Ya, Akhirnya betul Pak. jurnalnya ditarik lagi, diubah lagi namanya. Nah, itu adalah terkait etika. Nah, makanya ada beberapa penelitian yang ada tanda tangan dari setiap penulis. Nah, itu saya pernah melihat ada tanda tangan bahwa yang bersangkutan memang posisinya sebagai penulis 1, 2, 3, 4, 5 tugasnya apa. Jangan sampai artikelnya sudah publis, ya baru dipermasalahkan ya. Harapannya kita dapat memahami dan kita lebih aware lagi ya terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah, itu saja dari saya. Dengan resmi kegiatan pada malam hari ini saya buka, saya kembalikan kepada Ibu Erliana selaku MC. Oke, baik. Terima kasih Bapak Raffles Ginting, SM, atas sambutannya. Luar biasa sekali ya malam ini Bapak semuanya dan Ibu-Ibu juga. Baik, acara selanjutnya adalah pembacaan tata tertib Pak Sandy. Monggo. Tata tertib IJMA. Apakah sudah ada Pak Sandy? Ada Bu. Oke. Sebentar. Ini benar-benar. Mungkin sebelum kita membacakan tata tertib, oh sudah ya Pak ya. Baik. Benar. Dah, baik. Oke, baik. Mohon boleh diperbesar sedikit Pak Sandy. Oke. Eh, baik, Bapak Ibu semua, izin saya membacakan tata tertib webinar kita malam ini adalah satu, peserta wajib hadir tepat waktu dan menggunakan nama lengkap. Dua, mikrofon wajib wajib di-mute selama pemaparan materi. Tiga, dilarang melakukan screen sharing atau mengganggu jalannya acara tanpa izin panitia. Empat, gunakan bahasa yang sopan dan profesional. Lima, pertanyaan disampaikan melalui chat atau raise hand sebelum arahan moderator. Enam, webinar direkam untuk dokumentasi. Tujuh, link absensi dibagikan saat acara dan tidak dikirim ulang. 8, sertifikat bersifat berbayar yaitu 30.001 diberikan bagi peserta yang memenuhi seluruh ketentuan. Terdiri dari absensi, pembayaran, dan evaluasi. Mungkin dalam hal ini screenshot ya Pak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Baik. Demikianlah pembacaan tata tertib webinar kita malam hari ini. Dan selanjutnya adalah pembacaan profil IJMA yang akan dibacakan oleh Ibu Yuria
Ibu Dr. Eni Putu Yuria Mahendra SEM SIAK, kami persilahkan kepada Ibu Yuria. Terima kasih Bu Erliana. Sama-sama Ibu. Bisa dibantu Pak? Ya, oke. Berikut adalah Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi Itsma Profil yang mengambil tema di sini bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Yang pertama, pada profil ITSMA itu ada sambutan Ketua Umum ITSMA, yaitu Bapak Raffles Ginting, SEMAK. Beliau adalah Ketua Umum ITSMA periode 2024 sampai dengan 2027. Baiklah, saya akan membaca timeline ITSMA, yaitu pada tahun 2018, dibuatlah pembuatan WA Group dosen muda akuntansi, kemudian di tahun 2021, penandatanganan akte notaris ITSMA yang dilahirkan di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di tahun 2022, itu dia Natalis ITSMA yang pertama, diadakan di Universitas Pancasila Jakarta, kemudian lanjut di tahun 2023, Dies Natalis Itsma yang kedua itu di Binus University, Alam Sutra Tangerang. Kemudian Dies Natalis Itsma yang ketiga pada tahun 2024 dilaksanakan di UPN Veteran Yogyakarta. Dan tahun 2025 itu Dies Natalis Itsma yang keempat dilakukan di Universitas Katolik Dharma Cendika, Surabaya. Adapun visi dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi yaitu menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Nah, selain visi, ada misi, yaitu ada 8 misi di sini. Jadi, misi dari ITSMA itu ada 8. Setelah visi dan misi, nah ada beberapa program kerja ITSMA. Yang pertama di sini ada kegiatan luring yang diadakan oleh ITSMA. Setelah itu ada Dies Natalis ITSMA. Nah, kita juga ada program kelas ITSMA, yaitu kelas kuliah umum dan program mentoring. Nah, selain itu ada juga sesi kerjasama, ya program kerja sesi internasional, beberapa webinar yang dilakukan terkait sesi internasional. Setelah itu ada juga program kerja ITSMA, yaitu pengembangan karir kedosenan, ya jadi persiapan sertifikasi, serdos, dan yang lain-lain. Selain itu ada juga program kerja ITSMA dalam mengembangkan penelitian. Jadi ada beberapa eh, webinar yang dilakukan untuk mengembangkan penelitian. Selain itu program kerja ITSMA juga ada Warnasari, dan dari keilmuan untuk kemanusiaan, jadi ITSMA juga hadir untuk sesama, jadi kegiatan bantuan sosial kepada sesamanya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Mari kita bergabung bersama ITSMA, nah, di mana narahubung yang bisa dihubungi yaitu di alamat email kita di itsma.nasional@gmail.com dan bisa menghubungi Bapak Ima Dewi di Hartawan di nomor kontaknya adalah 091936327806. Terima kasih. Inilah Itsma Profil. Jadi ayo bergabung dalam keluarga besar kita di Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Erliana. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yuria atas pembacaan profil ITSMA. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu pemaparan dari Ibu Mirna, izinkan saya untuk membacakan profil dari moderator kita malam ini, yaitu Ibu Dr. Masina. Ibu Dokter, izin saya membacakan profil dulu. Izin saya membacakan CV dari Ibu Masina. Silakan Bapak Sandy. Monggo. Apa kabar Ibu? Bu Erliana, terima Ya, kasih. ye. Oke, baik. Ibu apa moderator kita malam hari ini adalah Ibu Dr. Masina SEMSI CSRS CSP. Beliau adalah dosen juga. Saat ini adalah lektor kepala dan lanjut ini adalah
Oke, objek-objeknya adalah mengenai manajemen accounting, accounting information for system, international accounting system analysis and design, sama internal audit. Ini course and ini dan Masya Allah ini banyak sekali Bu Dokter kita malam ini. Ini adapun ini adalah beliau S1-nya dari STIE Meleng Malang apa nih Malang Kucewara ya Bu ya di Malang ya Bu ya. Oke baik S2-nya di Universitas Airlangga dan S3-nya di Universitas Airlangga Surabaya juga. Oke baik ini lanjut Bapak ke bawah monggo. Masya Allah ini professional experience-nya banyak sekali Ibu Masina. Saya sampai iri dengan Ibu Dokter ini. Ibu dokter ini saat ini adalah senior lecturer at Bayangkara, lanjut dari tahun 2025, 2005 sampai sekarang. Di tahun izin saya membacakan 2021, mungkin 2000 konsultan informatik Education Center Surabaya, 2000 sampai dengan 2001, 2001 2003 konsultan PT Limaxindo Intersystem Surabaya, 2003 sampai 2005 adalah senior konsultan PT Limaxindo Intersystem Surabaya. 2005 sampai dengan sekarang beliau selain menjadi eh, senior lecturer at Bayangkara University Surabaya, beliau juga adalah section manager dari PT Surya Soft Konsultama. Beliau masih menyempatkan waktu untuk menjadi moderator kita malam hari ini. Padahal di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa sekali, Bu Dokter. Terima kasih, Bu Dokter. Ini konsentrasinya beliau atau ini adalah jurnal-jurnal beliau. Mungkin saya akan membacakan yang terbaru mana Pak Sandy? Ada yang terbaru di tahun 2026. Ini yang terakhir, Pak. Iya, ini beliau sebagai reputasi International Journal Scopus Q1 Corporate Governance Intellectual Capital Impact on Islamic Banking Performance in OECD Countries. Ini sepertinya kita akan satu hari satu malam kalau membacakan CV-nya Bu Masina ya. Keren sekali. Bu Masina, silakan waktu dan tempatnya saya persilahkan Ibu moderator kita malam ini. Terima Terima kasih Bu kasih. Erliana. Baik, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ibu narasumber kita, Ibu Mirna Amiria, SE, MSA, AK, PhD, CA, CRP, EAP, EAPB. Selamat malam Ibu Mirna. Ya, Ibu Ya, Mirna. selamat malam Bu Masina, Bapak Ibu Yes. semuanya, salam kenal. Oke, Bu Mirna ini merupakan salah satu narasumber kita yang paling aktif ya, tetap konsisten untuk selalu berbagi ilmu dan pengalaman di Ijma, Bu. Terima kasih Bu Mirna sebelumnya, sehat selalu untuk Ibu. Sama-sama Bu Oke, baik. Masina juga Bapak Ibu. Baik, topik malam ini kita membahas sebuah tema yang sangat penting karena kita di dalam dunia akademik ya, yaitu temanya berjudul Mastering Publication Ethics for Scopus Q1 ya, membangun integritas dan menghindari pelanggaran publikasi. Jadi publikasi ilmiah ini bukan hanya tentang menulis kemudian diterbitkan, tetapi juga penting untuk menjaga integritas, kejujuran, dan etika penelitian. Namun untuk Bu Mirna ini topik yang akan kita dalami mencakup isu-isu krusial terkait publication ethics ya. Dalam hal ini ada plagiarisme, konflik kepentingan, duplikasi publikasi, serta mungkin ada research misconduct ya. Jadi semua ini adalah tantangan nyata yang sering kita hadapi ya sebagai peneliti dan juga dosen. Dan jika tidak diantisipasi dengan baik, dapat merusak reputasi akademik serta kredibilitas karya ilmiah yang kita publikasikan. Baik, namun sebelum itu mari kita simak bersama CV dari beliau. Mohon izin Pak Sandy untuk share screen nggih. Nggih.
Nama lengkap Mirna Amiria SEMSA, AK PhD, CA, CRP, EEPE, dan EEPB ya. Oke, beliau ada konsentrasi mata kuliah ya yang diampu saat ini, yaitu tentang spesifikasi di akuntansi sektor publik, penganggaran dan evaluasi kinerja sektor publik, akuntansi forensik, dan lain-lain Ibu ya, cukup banyak yang terkait dengan mata kuliah yang Ibu ampu. Kemudian jabatan beliau saat ini sebagai dosen akuntansi FEB Universitas Brawijaya, kemudian Dewan Pengawas Unsur Profesional di Rumah Sakit Daerah Profesor Dr. Mulyadi Menur Surabaya, Pemprov Jatim, kemudian Deputi Pengawas Bidang Keuangan SPI di Universitas Brawijaya. Beliau juga ada sebagai Chief Editor di jurnal Tiara ya Bu, Telaah Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan Universitas Brawijaya. Kemudian beliau juga Dewan Pembina di IJMA ya. Kemudian pengalaman mengajar beliau ada di University Teknologi Marayu ITM tahun 2025. Kemudian ada Kirk University Bangkok Thailand tahun 2025. Kemudian University Teknologi Marayu ITM Malaysia juga di tahun 2022. Jadi ada beberapa buku yang juga beliau terbitkan ya yang terkait dengan spesifikasi di metode kualitatif nggih Bu. Kemudian ada pengalaman profesional. Beliau International Joint Research sponsored by SIMA UK dengan Profesor Dr. Siti Nabia Khalid from USM Malaysia, Ali Jamhuri dan lain-lain sini ya Bu ya. Cukup banyak pengalaman beliau. Kemudian riwayat pendidikan beliau S1 dari Universitas Brawijaya, S2 Brawijaya dan S3 di Guangzhou University of Science and Technology, China. Pengalaman penelitian terakhir beliau yang terkini di 2026 ada melampaui akuntabilitas prosedural, sebuah kajian akuntansi kritis tentang praktek akuntabilitas sosial di pemerintah daerah seluruh Indonesia ini ya Bu ya. Oke, next. Jadi ada banyak sekali beberapa penelitian yang beliau. Kemudian ada pengalaman pengabdian kepada masyarakat ya PKM dalam 5 tahun terakhir. Yang terakhir ada penguatan literasi manajemen risiko untuk memperkuat kapasitas tata kelola keuangan bagi mahasiswa FEB Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ya Bu ya. Oke, saya kira itu ya beberapa pengalaman spektakuler dari beliau ya Bu Mirna. Mari kita ikuti bersama dengan penuh perhatian karena pemahaman mendalam tentang etika publikasi ini akan menjadi bekal berharga kita untuk memastikan bahwa karya kita ini berkualitas dan juga berintegritas. Baik, terima kasih. Saya persilakan Bu Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya aman ya, Bapak dan Ibu? Aman Bu, aman. Aman ya, oke. Aman Bu. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum saya memulai untuk menyampaikan atau sharing materi kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyapa yang saya hormati Bapak Raffles Ginting selaku Ketua Umum IJMA dan juga Bapak dan Ibu pengurus, kemudian juga Bapak dan Ibu para panitia, dan juga yang menghubungi saya, Bu Wiwit, begitu ya. Terima kasih Ibu atas komunikasinya juga, atas koordinasinya. Kemudian juga tadi ada Ibu, salam kenal Ibu MC, dan Ibu Masina ya. Jadi kita beberapa kali bertemu begitu ya Bu Masina, sehat-sehat selalu ya. Dan juga Bapak Sandy, saya lihat juga Bapak Sandy ini nanti next besok Rebo ya Pak ya, kita akan lanjut begitu. Kalau lagi Hari Bu, nanti Bu. betul. Hari Rabu Bapak dan Ibu ya silakan join kembali begitu. Kemudian juga ada kakak kelas saya begitu ya, Pak Nanang ya, Pak Nanang Setiawan. Nah, oke, sehat-sehat ya Pak. Kemudian ada siapa lagi ya? Kayaknya sudah ya, ada Bu Yuria tadi ya kalau tidak salah. Oke, seperti itu. Oke, dan juga salam hormat saya, salam kenal saya juga kepada Bapak dan Ibu para peserta IJMA pada malam hari ini.
Oke, saya mohon izin Bapak dan Ibu untuk menyampaikan materi. Jadi ini sharing begitu ya Bapak dan Ibu, karena saya meyakini bahwa yang hadir di sini Bu Masina ini juga, nah beliau ini juga peneliti apa ya, peneliti yang aktif begitu ya. Kemudian juga Bapak dan Ibu yang lainnya juga saya rasa peneliti-peneliti yang aktif. Jadi kita bisa diskusi, kemudian sharing-sharing begitu ya Bu Masina. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Bu Masina bisa menjawab juga. Tidak apa-apa Bu, silakan. Jadi istilahnya kita kalau apa istilahnya diskusi begitu ya. Jadi santai saja begitu Bapak dan Ibu dan tidak perlu terlalu tegang. Oke, saya izin share dah. Oke, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu. Pada malam hari ini, jadi saya dihubungi mendadak ceritanya ya, mendadak sekali oleh panitia begitu. Jadi semoga ya, semoga bisa sesuai dengan harapan apa Bapak dan Ibu sesuai dengan harapan dari panitia sendiri. Jadi pada malam hari ini yang akan saya sharingkan, yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan publication ethics ya. Ada beberapa hal, yaitu ada plagiarisme, kemudian juga ada konflik kepentingan, kemudian ada duplikasi publikasi, dan juga ada research misconduct. Oke, nah ini ya, jadi mengapa ya tema atau topik terkait dengan etika publikasi ini penting untuk diangkat begitu ya. Jadi dari berbagai literasi yang kami rangkumkan begitu ya. Jadi publikasi ilmiah itu sebenarnya Bapak dan Ibu itu bukan sekedar hanya menghasilkan artikel. Jadi Bapak dan Ibu penelitian, kemudian publikasi, menghasilkan artikel begitu ya, publish di jurnal manapun dan sebagainya begitu ya. Tetapi yang lebih penting itu adalah etika dalam memproses sampai dengan publikasi itu dipublish, dipublikasikan seperti itu ya. Nah, jadi publikasi yang dimaksud dengan publikasi itu bukan hanya sekedar dikirim, kemudian terpublikasi dan sebagainya. Tetapi publikasi merupakan sebuah penciptaan pengetahuan ya. Kemudian juga menyebarkan pengetahuan atau diseminasi, kemudian juga merupakan akuntabilitas akademik bahwa itu dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kalau misalnya kita begitu ya di sebagai akuntan itu menyusun laporan keuangan kan tidak salah-salah nih ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak langsung angkanya sekian Bu Masina begitu ya. Angkanya sekian suka-suka atau apa begitu. Tapi semuanya itu ada prosesnya begitu ya, ada prosedurnya. Jadi apa kita harus misalnya kalau di dalam akuntan itu ya kita menyusun laporan keuangan sebelum menyusun laporan keuangan kemudian kita ada kertas kerja dan sebagainya nah itu ya jadi merupakan sebuah bentuk akuntabilitas juga. Kemudian publikasi itu juga membangun kepercayaan publik seperti itu. Jadi apa kesimpulan kita, temuan kita, ya hasilnya bagaimana dan sebagainya. Begitu kemudian kita publish ke masyarakat, komunitas dan sebagainya. Nah, itu ada semacam kita membangun sebuah kepercayaan bahwa apa yang kita simpulkan, apa temuan kita dan sebagainya itu nanti bisa dipercayai oleh publik. Kemudian juga publikasi itu merupakan rekam jejak ilmiah ya. Jadi rekam jejak ilmiahnya Bapak dan Ibu mulai dari awal, kemudian sampai dengan saat ini, itu seperti apa publikasinya itu expert di bidang apa dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi ketika etika ya dilanggar, salah satunya etika publikasi ini dilanggar, maka dapat merusak kredibilitas seluruh rantai ya. Mulai dari peneliti itu sendiri ya, jadi author itu sendiri. Kemudian juga jurnal yang menerbitkannya juga akan merusak kredibilitas mereka. Kemudian institusi yang Bapak dan Ibu misalnya saat ini apa bekerja di institusi mana dan sebagainya. Kemudian juga merusak kredibilitas scientific community ya, sampai dengan di society atau di masyarakat itu sendiri. Nah, jadi publikasi yang tinggi tanpa integritas itu bukanlah sebuah prestasi akademik. Ya, jadi
publikasi intinya bukan hanya sekedar menghasilkan artikel, tetapi untuk bisa mempublikasikan ya, kita harus mengintegrasikan ya integritas begitu ya. Jadi di dalam proses melakukan penelitian, proses untuk menghasilkan publikasi dan sebagainya, nah, maka kita harus mengintegrasikan integritas tersebut. Begitu, kurang lebih intinya seperti itu ya untuk pembukanya. Oke. Kemudian yang dimaksud dengan etika publikasi itu merupakan prinsip dan standar moral yang memastikan seluruh proses penelitian hingga publikasi dilakukan secara jujur, transparan, bertanggung jawab, adil, dan berintegritas ya. Karena yang kita bahas itu adalah etika. Jadi etika itu adalah segala sesuatu yang bisa dikatakan baik atau benar, buruk atau tidaknya, jujur atau tidaknya, adil atau tidaknya. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Badani. Kemudian contohnya, misalnya peneliti melaporkan data apa adanya, kemudian mencantumkan sumber dengan benar, mengungkapkan konflik kepentingan apabila ada, serta tidak melakukan plagiarisme atau memanipulasi hasil penelitian. Jadi tadi ya di judul di awal tadi mulai dari plagiarisme, kemudian apa ini duplikat dan sebagainya. Nah, itu merupakan hal-hal yang harus dihindari seperti itu. Maaf. Kemudian yang berikutnya, ini ada 4 red flags begitu ya yang bisa kita kategorikan. Yang pertama seperti plagiarisme ya. Kemudian yang kedua ada conflict of interest. Kemudian yang ketiga ada duplicate publication dan juga yang keempat ada research misconduct. Jadi kalau plagiarisme intinya secara garis besar itu adalah mengambil karya atau ide orang lain tanpa kredit yang layak, tanpa kita memberikan penghargaan begitu ya kepada beliau-beliau yang sebelumnya itu sudah menghasilkan karya atau ide dan sebagainya seperti itu. Contohnya misalnya copy paste paragraf dari artikel Q1 dan seterusnya itu tanpa kita melakukan citation. Padahal itu intinya bukan ide kita begitu ya. Jadi kita harus memberikan kredit yang layak, memberikan pengakuan, penghargaan yang layak kepada mereka. Kemudian konflik of interest ya. Jadi ini terjadi ketika kepentingan pribadi ya. Jadi ada di ketika kita melakukan penelitian di konteks penelitian yang kita lakukan itu kita ada kepentingan pribadi kah atau finansial atau profesional begitu ya yang dapat mempengaruhi keputusan penelitian atau menimbulkan keraguan terhadap objektivitas hasil penelitian. Contohnya misalnya peneliti memperoleh pendanaan ya dari perusahaan yang menjadi objek penelitiannya, tetapi tidak mengungkapkannya. Jadi dikhawatirkan itu nanti akan mengganggu begitu ya objektivitas, kurang lebih seperti itu. Makanya beberapa jurnal itu juga biasanya mensyaratkan untuk mengungkapkan apakah di sana itu ada conflict of interest-nya. Kemudian yang ketiga adalah duplicate publication, yaitu mempublikasikan karya yang sama ya atau secara substansial ya sama begitu. Nah, itu secara berulang dan tanpa disclosure, tidak diungkapkan secara tepat seperti itu ya. Contohnya misalnya Anda menggunakan dataset yang sama, analisis dan hasil yang sama untuk menerbitkan artikel kedua ya tanpa merujuk pada artikel pertama. Jadi harusnya kalau ada beberapa yang sama, apakah itu full duplikat begitu ya ataupun juga parsial duplikat dan sebagainya itu diminta begitu ya untuk mendisclose gitu. Kemudian yang berikutnya ada research misconduct ya. Biasanya yang masuk dalam kategori research misconduct atau pelanggaran etika penelitian itu kalau dari literasi-literasi pada umumnya mereka mengklasifikasikannya itu ada yang masuk dalam kategori fabrication,
kemudian ada falsification, kemudian juga ada plagiarism atau biasanya disebut sebagai FFP ya. Contohnya misalnya membuat data responden fiktif ya. Nah, jadi tidak ada responden yang mengisi dan sebagainya, tetapi itu diisi begitu ya. Jadi ada responden fiktif begitu. Jadi itu yang dinamakan dengan fabrication atau data fiktif. Atau mengubah atau menghilangkan data untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Ada datanya, tapi tidak sesuai misalnya dengan hipotesis atau tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan dan sebagainya. Kemudian dihilangkan tanpa ada penjelasan dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, itu masuk dalam falsification. Kemudian kita masuk ke red flag yang pertama, yaitu plagiarism. Seperti tadi yang disampaikan di awal, bahwa plagiarism itu adalah mengambil karya intelektual orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai. Biasanya yang diplagiasi itu bisa berupa kata, ide, konsep, ya, atau metode, data, result, kemudian juga ada gambar, tabel, struktur misalnya, dan juga ada argumen-argumen begitu ya yang ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, kemudian menurut ORI sendiri, yaitu sebuah Office of Research Integrity di US Department ya, plagiarism ini merupakan bentuk pengambilan atau penggunaan ide, proses, hasil penelitian atau kata-kata orang lain tanpa memberikan pengakuan atau sumber yang tepat ya. Jadi contohnya misalnya peneliti menggunakan konsep, pakai konsep ya atau paragraf dari artikel orang lain dalam manuskripnya tanpa mencantumkan sitasi sehingga pembaca menganggapnya sebagai hasil pemikiran peneliti sendiri ya. Jadi ada pengaburan begitu ya terkait dengan hasil penelitian. Kemudian yang berikutnya ini ada bentuk-bentuk plagiarism ya. Ada yang menamakannya itu merupakan direct plagiarism, ada mosaic plagiarism, ada idea plagiarism, ada self plagiarism, ada translation plagiarism, dan ada image atau table plagiarism. Jadi plagiarism itu menyalin begitu ya, menyalin something-something begitu ya, tanpa memberikan citation, intinya begitu. Jadi kalau direct plagiarism itu menyalin kata demi kata ya secara langsung gitu, kemudian tanpa quotation atau citation juga tidak menyebutkan sumbernya. Kemudian kalau mozaik plagiarism itu mengambil potongan dari berbagai sumber dan menyusunnya seolah-olah merupakan tulisan sendiri. Jadi mengambil dari sumber satu, sumber dua, sumber tiga, kemudian disusun begitu ya. Jadi seolah-olah merupakan tulisan sendiri. Kemudian juga ada terkait dengan ide plagiarism ini menggunakan ide atau konsep penelitian orang lain tanpa attribution, ya, tanpa citation, tanpa mengakui bahwa itu idenya miliknya siapa dan sebagainya. Kemudian juga ada namanya self plagiarism, menggunakan kembali tulisan yang sudah dipublikasi tanpa disclosure yang tepat ya. Jadi harus didisclose begitu bahwa kalau memang itu penelitian dia, kemudian penelitian yang sebelumnya dan sebagainya itu harus juga dicantumkan di dalam apa ini reference dan seterusnya. Kemudian ada juga yang translation plagiarism, menerjemahkan karya orang lain kemudian mengklaim sebagai karya sendiri. Jadi misalnya menerjemahkan karya orang lain kayak bahasa yang lain dan sebagainya, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga dan sebagainya. Nah, sehingga hanya kemudian dia mengklaim sebagai karyanya sendiri padahal itu adalah karya orang lain dengan bahasa lain begitu ya. Kemudian juga ada image atau table plagiarisme menggunakan tabel, grafik atau gambar orang lain tanpa izin atau atribusi yang tepat. Kurang lebih seperti itu berbagai bentuk plagiarisme. Kemudian contoh ya plagiarisme, misalnya menggunakan word plagiarism. Misal di sumber awalnya, di original source-nya, itu
menyebutkan bahwa digital transformation significantly change ya the role of management accountants. Nah, kemudian si penulis itu menulis ya, mengutip secara langsung begitu ya, sama persis begitu. Nah, kemudian kita lihat di sana si penulis peneliti berikutnya ini dia mengcopy paste tapi tanpa ada citation ya. Namanya siapa, peneliti sebelumnya, tahun berapa dan seterusnya. Nah, ini masuk dalam plagiarism. Nah, jadi seharusnya kalau dia itu melakukan apa ini kutipan ya, direct quotation ya. Jadi kalau kutipan langsung begitu. Nah, itu jangan lupa agar itu tidak masuk dalam kategori plagiarism, maka bisa ditulis authornya ya dalam kurung nanti di akhir itu kutipannya itu oleh siapa, mengutip siapa. Jadi nama penulisnya siapa, tahun berapa, apabila dimungkinkan ada page atau halaman dan seterusnya begitu ya itu silakan untuk ditulis. Intinya seperti itu. Jadi perlu ada citation. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan biasanya itu kalau kita membaca berbagai macam literasi agar bisa menghindari salah satu strategi untuk menghindari yang namanya plagiarisme itu adalah kita melakukan paraphrasing ya. Jadi paraphrasing itu di sini artinya adalah bukan hanya sekedar mengganti kata dari misalnya kalau misalnya influence ya bahasa Inggrisnya yang influence itu yang lain bisa apa? Misalnya affect itu ya mempengaruhi ya sama-sama artinya mempengaruhi. Jadi bukan hanya sekedar mengganti kata ya. Jadi kalau misalnya di original word-nya itu digital transformation significantly influence ya the changes role of accountant in contemporary organization. Kemudian kita melakukan paraphrasing, tapi sebenarnya yang kita lakukan itu adalah melakukan paraphrasing semu ya atau kita sebut sebagai pseudo paraphrase ya atau paraphrase semu. Karena apa? Karena yang kita ganti ya hanya cuma beda kata begitu ya. Kalau influences ya nanti kita ganti dengan nama kata yang lain itu affects. Kemudian contemporary berarti nama lainnya, kata lain, pilihan kata lain itu terminologi lainnya itu adalah modern dan sebagainya. Nah, jadi intinya yang kita lakukan ya memang kita melakukan parafrase begitu ya, tapi sebenarnya yang kita lakukan itu adalah bukan parafrase yang substantif, tapi hanyalah parafrase semu, hanya mengganti beberapa kata, kurang lebih seperti itu. Nah, yang biasanya diminta begitu ya di dalam literasi yang memang proper begitu ya bahwa kita itu diminta untuk melakukan proper paraphrasing begitu. Jadi artinya proper paraphrasing itu bukan sekedar mengganti kata, tetapi memahami gagasan sumbernya apa. Gagasannya itu sebenarnya dia berbicara tentang apa. Kemudian menjelaskannya kembali dengan struktur dan bahasa sendiri serta tetap mencantumkan citation. Karena gagasan sumber, ide, konsep, dan sebagainya itu kita ambil dari peneliti sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi nanti dari contoh yang original tadi yang di awal ya, maka nanti pilihannya ketika kita mengganti kalimat, kemudian menjelaskan kembali dengan struktur dan bahasa sendiri, itu akan menjadi seperti ini. Kalau yang tadi di awal ini kan bahasanya digital transformation, dari bla 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 begitu ya. Kemudian ketika kita melakukan proper paraphrase, nanti kita bisa mengubah seperti ini. As organization increasingly adopt digital technologies, accounting professionals are expected to perform broader rules ya that extend beyond traditional accounting tasks ya. Kemudian juga kita beri citation, siapa autornya, tahun berapa dan sebagainya. Tapi jelas terasa berbeda ya ketika kita hanya melakukan pseudo parafrase, kemudian kita saat ini melakukan proper parafrase. Jadi bahasanya, kemudian strukturnya dan sebagainya itu terasa berbeda seperti itu ya.
Jadi perbedaannya antara lain yaitu kalau di kata awalnya itu ya digital transformation influences gitu ya. Nah, jadi kalau di proper parafrase itu dia menjelaskan intinya adalah organisasi yang semakin mengadopsi teknologi digital membuat akuntan menjalankan peran yang lebih luas di luar tugas akuntansi tradisional ya. Atau diparafrasekan dalam bentuk yang lain juga bisa. Misalnya adopsi teknologi digital telah memperluas dan mengubah peran akuntan manajemen dalam organisasi. Kemudian jangan lupa di citation ya. Jadi yang diharapkan maksudnya dari para pricing itu bukan hanya sekedar mengganti kata ya, tetapi bisa menjelaskan atau mengganti struktur kalimat, kemudian cara menjelaskannya, sudut penyampaiannya berubah begitu ya, dengan mempertahankan makna aslinya itu seperti apa. Nah, ini memang sulit begitu ya para perasa karena memang yang pertama itu bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita begitu ya. Dan yang kedua kita juga harus memahami mengenai sebenarnya ide konsepnya itu seperti apa sih sehingga kita bisa melakukan parafrase kemudian mengembangkan dengan kalimat yang lain begitu ya. Tetapi bagaimana tetap menjaga makna aslinya itu ada. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya itu ada kadangkala itu untuk menguji plagiarisme dan sebagainya itu kan kita pakai kayak semacam aplikasi begitu ya dan sebagainya atau juga bahasanya adalah melakukan similarity score begitu ya atau similarity checker begitu ya mengecek untuk mengecek apakah terdapat kesamaan dan sebagainya begitu ya. Jadi similarity checker itu hanya menunjukkan textual similarity ya. Jadi bukan otomatis plagiarism. Jadi kalau misalnya ada yang similar dan sebagainya itu sebenarnya juga belum tentu otomatis plagiarism begitu ya. Nah, misalnya contoh similarity tinggi, tetapi belum tentu plagiarism itu yang paling sering begitu ya, reference begitu ya. Pasti kan similarity-nya tinggi. Nah, kalau misalnya saya mengacunya pada reference itu ya pasti sama begitu, tapi kan itu belum tentu plagiarism. Intinya seperti itu. Kemudian juga barangkali kita menggunakan common terminology atau methodological process ya atau legal atau regulatory terminologi biasanya di paling agak sulit itu misalnya di bidang hukum begitu ya karena peraturan perundang-undangan dan sebagainya itu ya isinya sama plek seperti itu ya Bapak dan Ibu pasal demi pasal ya bahasanya itu ya sama begitu misalnya saya melakukan penelitian peraturan ini kemudian yang lain sama dengan melakukan penelitian peraturan itu ya intinya sama sebenarnya. Nah, itu makanya similarity-nya itu tinggi, tapi sebenarnya at the end begitu ya, substansinya itu ya sebenarnya itu belum tentu plagiarism karena ya memang rata-rata semuanya pasti pakai seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada questionnaire items ya, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian sebaliknya ya, jika kita menemukan ada similarity rendah ya, kalau ada similarity-nya rendah kok tadi kan similarity-nya tinggi, itu belum tentu plagiarism. Tapi kalau similarity-nya rendah, itu juga belum tentu bebas pelanggaran plagiarism ya. Bisa jadi similarity-nya itu misalnya rendah dan sebagainya ya. Nah, kemudian ternyata dia melakukan pelanggaran ya, misalnya menggunakan ide, data, konsep begitu ya, atau terjemahan tanpa atribusi yang tepat seperti itu. Jadi intinya adalah similarity report atau checker itu, Bapak dan Ibu, itu hanya merupakan alat bantu untuk mendeteksi kemiripan teks dan tidak dapat menentukan sendiri apakah suatu karya itu merupakan plagiarisme ya. Karena itu penilaian plagiarisme itu sebenarnya ya tetap memerlukan pemeriksaan terhadap sumber, konteks, atribusi, dan substansi karya secara keseluruhan. Jadi melakukan pengecekan plagiarisme itu tidak semudah itu begitu ya. Jadi harus benar-benar dicek, diperiksa, dia mengacu pada sumber ini, kemudian kita menelusuri sumber aslinya, sumber yang dia acu seperti apa, oh apakah ini memang benar-benar dia tidak mengambil
ide atau konsep atau kata dan sebagainya dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang red flag kedua itu adalah conflict of interest ya. Jadi situasi ketika kepentingan ya ada kepentingan finansial ataupun kepentingan pribadi, profesional, institusional, akademik begitu ya. Nah, itu dapat mempengaruhi atau terlihat dapat mempengaruhi objektivitas penelitian atau publikasi karena kita memperoleh pendanaan dari apa, perusahaan tersebut. Kemudian kita meneliti di perusahaan tersebut. Kemudian hasil penelitian kita itu misalnya temuannya baik-baik semua dan sebagainya ya. Tapi kita tidak mendisclose konflik of interest-nya itu gitu ya bahwa ternyata kita itu memperoleh pendanaan dari mereka dan sebagainya dan sebagainya. Ya dikhawatirkan apa itu akan mempengaruhi objektivitas seperti itu. Oke, jadi di International Committee of Medical Journal Editors misalnya salah satu contohnya itu juga secara eksplisit meminta disclosure ya, pengungkapan atas hubungan dan aktivitas finansial maupun non-finansial yang dapat menimbulkan konflik of interest ya. Nah, jadi konflik of interest itu bisa dikategorikan apakah itu konflik terkait dengan finansial ataupun juga non-finansial. Kalau finansial, maksudnya itu adalah ketika peneliti memiliki hubungan atau kepentingan finansial yang dapat mempengaruhi atau menimbulkan persepsi terhadap objektivitas penelitian. Contohnya, misalnya peneliti melakukan penelitian tentang efektivitas produk perusahaan X, sementara ia juga menerima pendanaan penelitian atau bekerja sebagai paid konsultan perusahaan tersebut. Nah, karena dia sebagai ada kepentingan sebagai paid konsultan perusahaan tersebut, maka harus diungkapkan ya dalam publikasi tersebut. Atau konflik of interest terkait dengan non-finansial ya. Misalnya ketika kepentingan pribadi, akademik, profesional, atau institusional peneliti dapat mempengaruhi atau menimbulkan persepsi terhadap objektivitas penelitian meskipun tidak melibatkan keuntungan finansial. Contohnya, misalnya peneliti ini mengevaluasi kebijakan yang ia sendiri ikut merancang, begitu kan? Berarti kan ada konflik kepentingan, khawatirnya kan tidak objektif begitu ya. Kebijakan yang diterapkan di institusinya atau kebijakan yang berkaitan langsung dengan jabatan profesional. Ya. Jadi intinya konflik of interest itu bukan berarti peneliti pasti tidak objektif ya. Ketika mengungkapkan konflik of interest, artinya peneliti itu pasti tidak, bukan berarti maksud saya itu peneliti tidak objektif ya. Yang penting adalah mengungkapkan kepentingan tersebut agar proses penelitian tetap transparan dan dapat dinilai secara objektif. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke etika publikasi, etika penelitian Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau ada konflik of interest, silakan untuk diungkapkan. Kemudian data-data Bapak Ibu yang Bapak Ibu sajikan dan sebagainya itu tetap mengikuti etika penelitian maupun etika publikasi. Bahwa data itu harus jujur dan seterusnya dan harus berintegritas dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu dan bisa dipertanggungjawabkan. Intinya begitu. Kemudian yang berikutnya ini ada pemahaman begitu ya, bahwa ketika kita mendisclose, mengungkapkan itu bukan berarti sebuah kesalahan seperti itu ya. Nah, jadi konflik of interest, ketika kita mengungkapkan konflik of interest itu tidak berarti peneliti pasti tidak objektif atau peneliti telah melakukan pelanggaran etika. Yang menjadi masalah justru adalah ketika peneliti menyembunyikan atau tidak mengungkapkan kepentingan yang relevan sehingga pembaca itu akhirnya tidak dapat menilai secara komprehensif potensi pengaruhnya terhadap penelitian itu seperti apa. Contohnya tadi ya, seorang peneliti menerima pendanaan dari perusahaan yang menjadi objek penelitian. Dari kondisi tersebut bukan otomatis pelanggaran ya. Memang dia memperoleh pendanaan penelitian, kemudian melakukan penelitian di sana. Jadi, ya itu sebenarnya bukan pelanggaran bagi dia sebagai peneliti begitu ya. Tetapi peneliti wajib
mengungkapkan sumber pendanaan tersebut dalam artikel agar pembaca dapat menilai penelitian secara transparan. Jadi didisclose begitu ya, bahwa apakah ada kepentingannya itu kepentingannya seperti apa dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian contoh misalnya melakukan pengungkapan begitu ya, disclosure statement, pernyataan pengungkapan. Kalau misalnya Anda memiliki konflik kepentingan terutama terkait dengan keuangan ya, maka nanti bisa statementnya secara sederhana seperti ini. The author declare that they have received research funding from bla 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 dan sebagainya. Kalau yang apa ini no financial conflict ya. Nah, jadi itu Anda bisa misalnya membuat statement seperti ini. The authors ya declare that they have no non-competing financial interest or personal relationship that could have appeared to influence the work reported in this article. Ya. Jadi perlu untuk disampaikan apakah di sana ada konflik kepentingan terkait dengan keuangan atau tidak ada konflik dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi perlu untuk diingat bahwa kita jangan menulis no conflict of interest ya. Jika sebenarnya kita ada hubungan yang relevan begitu ya, bahwa maksudnya itu bahwa sebenarnya kita itu sebenarnya memiliki konflik kepentingan begitu, tetapi kita menuliskan bahwa tidak ada konflik kepentingan. Nah, ini yang menjadi permasalahan begitu ya, bahwa kita tidak jujur, kita tidak mengungkapkan terkait dengan konflik kepentingan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk yang red flag ketiga itu ada yang namanya duplikat ya. Duplikat ini bisa kita kategorikan entah itu duplikat submission ataupun juga duplikat publication ya. Kalau duplikat submission itu maksudnya yaitu Anda punya satu manuskrip, kemudian Anda kirim ya ke jurnal A dan jurnal B secara bersamaan. Nah, itu masuk dalam kategori tidak etis ya. Kemudian juga ada yang namanya duplikat publication. Artinya, contoh sederhananya, artikel A itu sudah terbit, ya kan? Kemudian artikel B diterbitkan dengan data yang sama, hasil yang sama, pertanyaan penelitian juga hampir sama, sehingga terjadi overlap substansial di sana. Dan di artikel yang B ini tidak mengungkapkan publikasi sebelumnya. Wah, sudah dipublikasi di artikel A, bagian apa, dan sebagainya. Nah, itu akan menimbulkan masalah, ya. Nah, jadi ada duplikat submission, ada juga duplikat publication. Untuk duplikat publication sendiri, ya itu tadi sudah disampaikan bahwa publikasi artikel ini memiliki overlap substansial dengan karya yang sudah dipublikasikan tanpa disclosure yang jelas terhadap publikasi sebelumnya. Overlap substansial di sini maksudnya adalah terdapat kemiripan yang cukup besar pada isi dan kontribusi ilmiah antara artikel baru dan artikel yang sudah dipublikasikan. Sehingga keduanya pada dasarnya itu sebenarnya menyampaikan penelitian atau temuan yang sama kepada pembaca. Ini ada beberapa contoh terkait dengan duplikat publication. Misalnya, terkait dengan pernyataan dalam artikel baru ya. Di artikel 1 ya misalnya artikel 1 itu sudah terbit. Kemudian dia menggunakan 500 perusahaan Indonesia periode 2019 sampai 2023 untuk meneliti misalnya ESG, meneliti ESG terhadap firm performance misalnya. Kemudian di artikel yang kedua menggunakan data set yang sama untuk untuk meneliti ESG terhadap cost of capital. Nah, di artikel yang kedua sebenarnya itu dapat ditulis begitu ya. Misalnya dapat ditulis menggunakan dataset yang sama dari penelitian sebelumnya ya. Jadi di study use the same underlying dataset of 500 Indonesian listed ya firms
for the period 2019 sampai 2023 as our previous study. Misalnya penelitian saya begitu ya. Ameria et al. 2025. Jadi di sini dituliskan begitu ya. Ini ada kami menggunakan studi yang sama begitu ya. Sebelumnya kami menggunakan dataset yang sama dan sebagainya dari studi kami sebelumnya. Citation siapa, kemudian tahun berapa begitu. Kemudian Anda juga mendisclose begitu ya. However, the present study ya, jadi penelitian saat ini ya itu lebih menunjukkan begitu ya terkait dengan different research question by examining the effect of ESG disclosure on cost of capital rather than firm performance. Nah, itu yang membedakan begitu ya. Apa nih perbedaan antara penelitian Anda yang sebelumnya dengan penelitian Anda yang baru saat ini begitu. Kemudian juga Anda lebih perjelas lagi accordingly ya, the theoretical framework, variables, analytical approach and contribution of this study differ from the previous publication. Anda menjelaskan pada bagian-bagian mana saja nih yang berbeda begitu ya dari previous publication. Nah, semacam itu ini yang dinamakan dengan disclose begitu ya, mendisclose untuk menghindari duplikat publication. Kemudian di artikel kedua Anda yang baru tadi harus dicantumkan secara lengkap dalam daftar referensi. Misalnya kemarin itu penelitian, misalnya saya menggunakan penelitian saya yang sebelumnya, maka saya harus mencantumkan dalam daftar referensi Ameria 2025 tahun lalu judulnya apa. Kalau judulnya tahun lalu itu misalnya kan pengaruhnya Effect of ESG Disclosure on Firm Performance. Kalau sekarang kan saya misalnya fokusnya ESG terhadap cost of capital. Kurang lebih seperti itu. Ini kalau artikel baru ya, tapi menggunakan dataset yang sama. Kemudian yang kedua ini contoh misalnya Anda itu menggunakan sebagian data yang sama seperti itu. Misalnya artikel 1 itu menggunakan 500 perusahaan periode tahun 2019 sampai 2023. Kemudian Anda meneliti terkait dengan ESG disclosure dan firm performance. Kemudian di artikel 2 menggunakan ESG disclosure dan cost of capital. Maka Anda harus mendisclose begitu ya. Kalau memang itu adalah not fully ya, not full data set yang Anda gunakan, maka Anda mendisclose misalnya bisa pakai bahasa a portion of the data set used in this study has previously been analyzed and reported in Ameria. The previous study examined firm performance, whereas the present study investigate cost of capital and develops a distinct theoretical argument. Jadi ada hal yang sama, ada hal yang berbeda begitu ya antara artikel Anda yang pertama dengan artikel yang berikutnya begitu. Nah, sehingga dengan Anda mendisclose itu, maka editor, pembaca itu juga tidak dibuat seolah-olah data set tersebut itu baru pertama kali digunakan. Jadi ada histori disclose begitu ya, semacam itu. Kemudian yang berikutnya ini juga masih terkait dengan duplikat publication. Itu jika artikel baru merupakan pengembangan dari artikel sebelumnya. Misalnya artikel 1 itu meneliti tentang ESG disclosure and firm performance. Dan di artikel kedua itu membahas mengenai beyond ESG disclosure, how institutional ownership moderate ya, the ESG performance relationship. Jadi di artikel yang kedua itu masih menggunakan sebagian data artikel 1, tetapi menambahkan misalnya ada moderate variable ya, ada variabel moderator, ada barangkali teori baru, atau ada research question baru, ada analisis baru, dan sebagainya. Maka Anda bisa menjelaskan atau mendisclose begitu ya. This study extend, jadi melakukan pengembangan dari artikel sebelumnya, extend our previous research, Ameria 2025, by examining the moderating role of institutional ownership, bla 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 ya. Kemudian artikel sebelumnya itu juga wajib untuk dirujuk, kurang lebih seperti itu.
Kemudian yang terakhir adalah red flag terkait dengan research misconduct atau pelanggaran etika dalam penelitian. Yang pertama yang paling sering adalah eh, kategorinya itu ada fabrication ya, merekayasa data atau hasil. Dan juga ada falsification, ada plagiarism. Sebenarnya plagiarism tadi ya sudah dijelaskan di awal. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini kita masuk ke fabrication. Jadi fabrication ini nama lain, nama sederhananya adalah data fiktif ya. Jadi contohnya misalnya kondisi peneliti itu hanya memiliki 80 responden. Kemudian di artikelnya itu ditulis 150 responden. Jadi dia itu menghasilkan atau melakukan data fiktif begitu ya, 70 responden itu dibuat-buat. Aslinya tidak disebarkan, tidak ada dan sebagainya, tapi dia buat sendiri 70 responden tersebut begitu. Kemudian contoh yang lain, misalnya peneliti tidak melakukan wawancara terhadap informan, tetapi menulis ya, dia melakukan interview terhadap 25 ya, interview were conducted. Nah, itu masuk dalam fabrication. Kemudian yang berikutnya adalah falsification atau manipulasi data. Jadi misalnya diperoleh, ini ada datanya, begitu ya, datanya ada, begitu. Misalnya di grup A, B, C, kemudian masing-masing hasilnya seperti ini. Nah, kemudian peneliti itu menghilangkan data C, tapi motivasinya itu adalah karena hasilnya tidak mendukung hipotesis. Nah, sehingga dia menghilangkan data C tersebut, dia juga tidak melakukan transparansi dan sebagainya sehingga hasilnya ini menyesatkan begitu ya, menyesatkan pembaca dan sebagainya sehingga menjadi falsification. Maaf. Kemudian falsification, bentuk falsification yang lain itu misalnya apa? Jadi kalau falsification itu intinya ada datanya, tapi melakukan manipulasi. Kalau fabrikasi itu tidak ada datanya, datanya itu fiktif. Tapi kalau falsification, datanya ada, tapi ada manipulasi di sana. Bentuk lain seperti mengubah data, menghapus outlier itu tanpa dasar metodologis, manipulasi gambar, coding, kemudian menghilangkan hasil yang tidak sesuai, kemudian juga melakukan manipulasi statistical analysis. Itu macam-macam bentuk lain dari falsification. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan research misconduct atau pelanggaran etika penelitian. Itu tidak sama dengan apa ini honest error begitu ya. Jadi kesalahan, jujuran kesalahan begitu ya. Nah, jadi tidak semua kesalahan penelitian itu adalah misconduct. Nah, contohnya misalnya peneliti itu salah memasukkan 0,05 menjadi 0,5. Kemudian si peneliti menyadari kesalahan dan memperbaikinya secara transparan. Maka itu dikategorikan sebagai honest error ya. Jadi jujur begitu ya, kesalahan yang jujur, tidak murni ada kesengajaan di sana. Jadi yang masuk dalam kategori honest error seperti ini itu bukan otomatis merupakan pelanggaran atau misconduct ya. Nah, jadi di organisasi research itu sendiri, institution, secara eksplisit menyatakan bahwa research misconduct itu tidak mencakup honest error yang itu tadi ya. Kemudian yang berikutnya, eh, ini ya, ada resiko etis lainnya. Seperti apa? Misalnya ada ghost authorship, kemudian juga ada gift authorship. Jadi kalau ghost authorship itu adalah orang yang memberikan kontribusi substantif. Dia memberikan kontribusi substantif. Dia benar-benar mengerjakan, ikut mengerjakan dan sebagainya secara dan memberikan kontribusi substantif ya secara mayor begitu ya, major, tetapi tidak dicantumkan sebagai author. Nah, itu biasanya disebut sebagai ghost authorship. Kemudian ada juga yang namanya gift atau guest authorship ya. Memasukkan nama seseorang karena misalnya senioritas, jabatan, dan supaya artikel mudah diterima karena nama beliau itu misalnya sudah sering banyak diterima di jurnal dan sebagainya dan sebagainya. Dan juga karena adanya hubungan personal dan sebagainya. Nah, ini jadi memang
Dikatakan di sini tidak etis jika tidak memenuhi kontribusi authorship semacam itu. Kemudian juga etika dalam penggunaan AI, ChatGPT, dan sebagainya ya. Apakah menggunakan AI itu merupakan pelanggaran etika? Jadi itu tidak otomatis ya. Yang menjadi masalah itu adalah bagaimana AI ini digunakan ya. Jadi AI itu biasanya dapat digunakan untuk menyempurnakan bahasa, untuk memeriksa tata bahasa, untuk misalnya melakukan brainstorming, curah pendapat, melakukan translation atau penerjemahan, dan juga barangkali misalnya melakukan saran struktural itu seperti apa. Tetapi at the end, Bapak dan Ibu, ya kita sebagai penulis, peneliti tetap bertanggung jawab ya terhadap akurasi datanya, originalitas penelitian, citation ya, kemudian data-datanya itu harus original ya. Jangan semuanya itu dipercayakan pada AI dan sebagainya ya. Data kita harus tetap bertanggung jawab pada data yang kita peroleh, interpretasinya dan juga kesimpulan. Dan ini ada beberapa pelanggaran begitu ya yang merupakan pelanggaran AI. Misalnya contoh resikonya yang bisa terjadi itu misalnya AI menghasilkan bisa jadi AI itu menghasilkan referensi palsu. Bapak dan Ibu tidak mengeceknya dan sebagainya langsung saja dimasukkan copy paste tanpa dicek and recheck begitu ya. Nah, ini beresiko begitu ya. Kemudian juga AI ini bisa juga membuat data. Datanya itu sebenarnya tidak ada. Kemudian AI Anda memberikan perintah, prompt begitu ya, buatkan data apa-apa dan sebagainya. Nah, itu Anda harus bertanggung jawab pada data, keaslian data, keakuratan data, dan seterusnya. Kemudian penulis tidak memeriksa output AI, kemudian juga menggunakan AI untuk menghasilkan manuskrip, lalu mengklaim seluruhnya sebagai hasil intelektual tanpa mengikuti kebijakan jurnal seperti apa. Ya. Jadi intinya pada prinsipnya AI itu dapat membantu peneliti, namun AI tidak dapat mengambil alih tanggung jawab peneliti. Ya. Jadi tetap tanggung jawab itu sepenuhnya adalah di peneliti seperti itu. Jadi ini yang terakhir ya Bapak dan Ibu sebagai penutup ya. Jadi dalam kita mendiskusikan terkait dengan topik etika publikasi itu intinya kita juga sebagai pengingat bagi saya sendiri itu jangan hanya sekedar menerbitkan karya, tapi terbitkanlah dengan integritas ya. Karena sebuah makalah bisa saja ditolak, sebuah makalah bisa saja direvisi, sebuah makalah bahkan bisa ditarik kembali. Namun integritas akademik dari Bapak dan Ibu itu adalah reputasi jangka panjang Anda semua. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang mau didiskusikan, kita sharing-sharing bersama dan saya kembalikan kepada Ibu Mahsina. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mirna atas penjelasannya, materinya. Mungkin ada pertanyaan dari peserta, kami persilakan bisa dilakukan dengan raise hand atau mungkin bisa melalui chat room, guys. Kami persilakan. Baik, sebelum pertanyaan dari peserta, izinkan mungkin saya bertanya nggih Bu Irma, Bu Mirna nggih, terkait dengan tadi Bu Mirna menjelaskan terkait dengan kutipan langsung ya. Contohnya ada beberapa yang menggunakan tanda petik ya. Pada umumnya memang dilakukan di penelitian kualitatif kebanyakan nggih Bu. Nah, bagaimana dengan kutipan tidak langsung Bu? Jadi kutipan tidak langsung yang terutama yang pseudo tadi ya, kategorinya pseudo yang artinya kita atau mungkin dilakukan dengan kita memparafrasekan terlebih dahulu sehingga memiliki makna yang sama. Nah, kita kan kadang tidak bisa, kalau kita reviewer mungkin kita menuntut ini ada penyimpulan terkait dengan status dari previous literatur, tetapi kok nggak ada citasinya. Nah, untuk mengidentifikasi hal seperti itu kira-kira bagaimana Bu?
Bu Mirna. Ya, terima kasih Bu Mahsina. Jadi kalau kita mengutip ya baik itu kan namanya kutipan itu kan baik kutipan langsung maupun juga kutipan tidak langsung. Intinya adalah kita harus memahami substansinya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau memang kita benar-benar benar-benar mengutip baik itu langsung maupun tidak langsung, kemudian kita mengambil ide dan sebagainya. Yang paling tahu itu kan peneliti ya, Bu Masina dan Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau memang itu bukan benar-benar ide kita, bukan konsep kita dan sebagainya, bukan tulisan kita dan sebagainya, maka baik itu kita parafrase, kita melakukan kutipan tidak langsung atau merubah dan sebagainya seperti tadi yang saya sampaikan begitu ya. Nah, itu tetap eh, harus kita sitasi. Jadi kalau kita melakukan sitasi, intinya adalah itu bukan merupakan ide kita, itu bukan merupakan konsep kita, gagasan kita, bukan kalimat kita dan sebagainya. Ya bisa jadi kita hanya melakukan paraphrasing atau melakukan kutipan tidak langsung yang mengganti atau melakukan paraphrasing itu sendiri begitu ya. Nah, itu kita identitaskan ya dengan adanya sitasi tersebut. Kalau tidak ada sitasi, ya berarti pembaca itu kan pada umumnya memahami bahwa itu adalah ide kita. Intinya ya dengan adanya pembedanya itu adanya sitasi atau tidak ada sitasi begitu ya Bu Masina Bapak dan Ibu. Kurang lebih seperti itu Ibu Masina, semoga menjawab. Baik, Bu Mirna, terima kasih penjelasannya. Kita lanjut ke di pertanyaan dari chatroom ya. Atau mungkin Bu Haryana ingin open mic, Bu. Kami persilakan Bu Haryana. Oke, Ya Bu, selamat malam Bu. Oh, Bapak ya, maaf. Ya, nama saya Haryana. Dia Tapi mungkin ada yang Iya, panggil Pak saya Haryana. Haryono. Ya, saya ya pemula lah nulis-nulis gitu ya. Jadi terutama tentang AI ini kan baru, buat saya baru gitu ya. Saya coba cara A, cara B, cara C, ikut training beberapa kali, tapi kan saya juga nggak betul-betul menguasai, terutama dalam hal etikanya gitu. Nah, bagaimana kalau AI itu saya anggap sebagai pegawai. Jadi kita perintahkan buatlah ini dengan batasan ini semuanya kita dikte gitu, kalimatnya kalimat perintah semua gitu kan. Karena saya coba ya, AI tolong masuklah ke jurnal ini, analisa dari tahun 2003 sampai 2025 misalnya. Fokuslah di topik ini. Siapa-siapa penulisnya dan urutkan gitu kan. Muncul. Terus saya pakai AI yang cukup mahal Bu. Jadi kemarin itu saya coba submit yang 1.800.000 per bulan gitu ya. Karena saya anggap apa itu Pak? AI apa ya Pak? ya pokoknya ada yang gitulah ya gitu. Nah saya anggap saya bayarin pegawai satu gitu kan. Terus susunlah berdasarkan ini. Nah pernah saya kasih perintah itu yang rumit gitu. Matriknya A, B, C, D, terus ada silang dengan analisa mendalam. Langsung komputernya meleduk. Jadi artinya kipasnya nggak bisa, terus saya ke tukang komputer. Artinya bagaimana etikanya kalau komputer AI itu saya anggap sebagai pegawai, tapi apa yang dikeluarkan saya akan paham. Dan si referen yang dikeluarkan kan juga benar gitu. Saya cek itu benar. Memang tidak benar semuanya, tapi 80% benar gitu ya. Sampai ada DOI-nya juga benar. Tapi yang kira-kira 20-30% memang salah. Jadi memang benar Ibu tadi harus dicek satu-satu gitu. Nah, bagaimana sikap saya, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haryana. Oh iya Pak, Bu, saya biasanya cara manual. Di Scopus saya ada 82 dan saya H-index 18 di Scopus. Tapi manual semua itu. Luar biasa Pak Haryana ini Bu Masina. Dalam waktu kira-kira saya 5 tahun lah, 4 tahun, 5 tahun. Luar biasa Pak.
Terima kasih. Mohon Iya, terima komennya kasih tentang Pak Haryana. AI sebagai pegawai. Pak Haryana, kalau boleh tahu, Bapak dosen kah di mana? Belum dosen tapi nganu lah, punya Peneliti, punya 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 bimbingan mahasiswa S3 beberapa. Gitu. Oh, Terima konsultan. kasih. Pokoknya orang liar aja dulu deh gitu. Terima kasih Bu. Iya, oke, terima kasih Pak Haryana ya. Tapi manual Jadi, ya Bu saya sebetulnya ini. ya jadi kalau AI dianggap sebagai pegawai itu ya kalau menurut saya sih ya itu kalau AI itu hanyalah sebagai alat bantu Pak Haryana. Kalau saya ya, maksudnya itu perspektif saya ya. Jadi AI itu adalah sebagai batu begitu. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan juga di materi begitu ya. Jadi AI itu apa memiliki batasan-batasan begitu ya, Pak ya. Batasan-batasan kita menggunakan bantuan AI itu seperti apa? Kalau misalnya Bapak, kalau dalam penelitian kualitatif begitu ya Pak Haryana ya, kita kan melakukan apa ini Pak, semacam melakukan interpretasi ya, interpretasi dan sebagainya begitu ya. Jadi kita menginterpretasikan data, kemudian kita menerjemahkan data dan sebagainya. Itu kalau menurut saya itu kita awali dulu dari main main result kita seperti itu, pemikiran kita dan sebagainya begitu Pak Haryana. Jadi kayak misalnya kita sudah melakukan coding, oh ternyata ini ada beberapa coding nih. Setelah kita mengecek beberapa coding, kemudian kita cek, kemudian kita ambil beberapa apa ini Pak, yang coding utamanya itu seperti apa. Kita membahas yang nomor satu itu membahas apa, nomor dua apa, nomor tiga apa. Jadi kita itu sudah punya kayak semacam rumah besarnya begitu ya untuk topik-topik, subtopik apa saja nanti yang perlu untuk kita bahas. Kemudian kita bahasakan terlebih dahulu dari apa yang kita temukan seperti itu ya dengan menggunakan bahasa kita dan sebagainya dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu Pak Haryana. Jadi prosesnya itu adalah kita mulai duluan Pak Haryana. Jadi jangan dari awal. Kalau saya memahami Pak Haryana itu kan wes pokoknya data, kemudian ada, Oh, kemudian Bu, langsung. kalau mohon maaf, Mm, mm. saya menyela. Kalau data saya, ada 5 orang yang saya suruh nge-lab. Jadi memang datanya asli, datanya kuat gitu Ya, ya. Tapi dari ya. data itu kita tarik, Mm, Tapi gini loh Bu, ada satu, saya punya laporan. AI salah mm. saya rubah, suruh buat, tolong laporan ini dibuat menjadi jurnal dengan kualifikasi seperti ini. Dia bisa lakukan itu dan bagus hasilnya, lebih bagus daripada yang saya bikin. Tapi Iya, ini etikanya namanya di mana namanya nih gitu? robot ya Pak ya. Namanya Mm-mm. robot ya pasti bagus Pak. Namanya alat ya, namanya alat itu AI dan sebagainya itu kan ya kayak semacam kayak kita ngetik ya Pak Haryana, analogi sederhananya. Tulisan komputer itu kan lebih ya mudah dibaca, lebih rapi Berapi ya. dan sebagainya begitu ya daripada tulisan tangan misalnya seperti itu ya dan lebih cepat dan sebagainya. Nah, semacam itu sih Pak Haryana ya. Jadi memang kalau AI ya bisa saja misalnya dari data yang Nah, ada tulisan Bapak tangan tadi kebetulan nyebut tulisan tangan. Saya nulis tulisan tangan Mm, 1-2 mm-mm. lembar gitu ya. Tolong dirubah menjadi paper gitu. Bisa dia lakukan. Kalau Iya. kalau si kalau memang langganannya mungkin yang Hmm. saya anggap sebagai Ya pegawai mahal. tadi ya, Ya, yang berkelas mahal. pegawai tadi ya. Heeh. Tapi tentu saja saya prompting awalnya mesti deep thinking as profesor apa dengan keahlian spesifik apa gitu ya. Itu kalimat Ya. pertama. Kalimat kedua exploration dengan metode ini. Batasannya ini. Jangan mengambil referensi lain kecuali tulisannya si ini gitu kan. Ini Hmm. kita buat tabelnya langsung jadi itu dia Ya. gitu. Nah, Nah, etikanya di kok mana lengkap man gitu. Pak. Gimana? Kok lengkap man. Iya, saya prompting itu bisa Enggak, 1 lembar. maksudnya perintah jenengan itu kok lengkap Iya. gitu loh. Heeh. Iya, saya lengkap. Hari. Jadi kalau mau 1 prompting bisa 1 makalah, kayaknya bisa nih dengan udah rapi Bu gitu. Mirna, Terima kasih. tambahan Iya waktu Pak. Bu. Malam itu Terima enggak kasih. apa-apa. Saya cukup Debat 3 orang.
Iya, dengan Pak siapa ini, Pak? Saya mohon maaf ya kawan-kawan karena saya Hmm. terus terang memang khawatir di level anu tadi apa namanya etikanya karena banyak profesor yang mengundurkan diri gara-gara salah etika termasuk profesor di Hong Kong di mana-mana di luar negeri itu Ya, banyak yang oh, gitu. Udah Nah, tahu ya. saya kok tahu Pak. menghindari itu gitu. Saya mohon maaf kawan-kawan jadi eh, eh, memakan waktu yang cukup anu lumayan Pak lama. Hari kok tahu Pak itu? Kenapa? Kok tahu beritanya itu? Loh, itu kan rame itu di Ya, di web. Eh, koran gitu. Ada. jangan-jangan jenengan Intel dosen. Ini Enggak Pak lah. Hari, Pak Ariana mungkin di room chat saya bisa share salah satu dari jurnal bereputasi ya, Emerald, itu ada retraction Pak, contoh salah Iya, satunya. iya, iya. Jadi kalau Bapak lihat dari detail penjelasan retractionnya, sebenarnya report ya atau apa istilahnya assurer ya yang mengawasi jurnal-jurnal terutama untuk database besar ya Pak ya seperti Emerald dia kalau dari penjelasan untuk file yang ini kasus yang ini itu awalnya dari falsifikasi jadi istilahnya dia pakai terminologi statistical error. Artinya mungkin Bapak juga harus hati-hati di sini untuk menelaah hasil dari AI-nya terkait dari penerjemahan atau interpretasi dari hasil statistiknya. Kemudian ketika sudah disinyalir ada falsifikasi, Bapak lihat di penjelasan di paragraf berikutnya itu yang di bawah Pak, itu dia bilang eh, eh, editor supervisornya pengawas editornya dia bilang meminta data kepada autor. Jadi alasan retraksinya beliau ini beliau dari jurnal ini juga logis ya. Ketika sudah disinyalir ada failure interpretation dalam statistical error yang mereka sebutkan, mereka pasti minta data, Pak. Nah, ketika Oh tidak iya, iya. dikasih langsung di retract. Retract itu pengaruhnya sudah ke reputasi seperti kasus yang Bapak sebut Profesor Hong Kong itu wakil dekan loh Pak di sana. Jadi Iya, iya, langsung iya. dia mundur dari apa namanya? Dari ini, dari jabatannya ya Pak ya. Iya, Itu iya, iya, Bu. pengaruhnya ke Iya, Bu. kalau kita di akademik itu pengaruhnya di reputasi itu sangat-sangat reputasi kalau sudah rusak itu sangat-sangat ini Pak Iya, sensitif. membangunnya susah, Bu. Jadi Oke, ya makanya gitu. kalau kita pakai AI itu mungkin harus berhati-hati ya. Makanya kalau kita seperti Bu Mirna tadi menjelaskan sebatas memberikan pemahaman, tapi orisinilitas itu tetap dari bapak-bapak sendiri, autor sendiri gitu. Iya, iya. Iya. Baik, kalau nggak ada originalitas kayak badan tanpa roh ya. Iya, betul Bapak. Terima kasih, makasih. Mohon maaf kawan-kawan semuanya ya. Saya Iya. agak dalam diskusi tentang anunya etika AI tadi. Itu Iya. memang Ya, problem terima beliau. kasih Pak Ya, Haryana. terima kasih Semoga Bapak pengalamannya. semoga menjawab ya. Oke, semoga bermanfaat. Oke, tadi ada yang siapa Pak Rilmi itu siapa Pak? Nama hmm, Bu, aku Pak Idris dari Ponorogo, Bu. Oke, Pak Idris. Monggo Ya, Pak Idris. tadi itu sebenarnya Pak Haryana itu curhat atau gimana kok lengkap gitu maksudnya. Enggak. Anu Pak, itu apa semacam curhat beliau. Oke, maksudnya gitu Mm, kok lengkap itu di apa itu di AI itu kok lengkap gitu. ya sudah pengalaman Pak. Beliau master itu. Oke, oke, ampun susu berarti. Iya. Oke, siap Bu Iya. Karno. Ya, oke, Pak Idris, terima kasih, Pak. Ada yang mau didiskusikan, Pak? Enggak ada. Bu Wina mungkin satu ya pertanyaan Oh dari ya. saya. Kalau seandainya kita publish di jurnal terindikasi predator atau bahkan sudah terlisted predator di misalnya di Belis atau di apa namanya predatorjournals.org itu ya, kira-kira itu masuk dalam prinsip etika nggak Bu? Pelanggaran etika nggak Bu? Menurut Ibu, kira-kira gimana Bu? Ya, ya, terima kasih Bu Masina. Kalau menurut saya itu
kita lihat runut kejadiannya itu sebenarnya kan apakah itu disengaja atau tidak disengaja, Bu Masina ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kan orang mungkin yang belum tahu dan sebagainya ya bahwa itu adalah predator dan sebagainya begitu ya. Nah, itu kan masuk dalam kategori yang sebenarnya adalah ya tidak disengaja seperti itu. Nah, sementara kalau yang sudah sengaja begitu ya, sudah tahu dari awal, kemudian sengaja memasukkan, kemudian dia berharap barangkali saja lolos kah atau apa, misalnya begitu ya. Nah, itu kan juga masuk dalam pelanggaran etika seperti itu. Cuman masalahnya adalah terkait dengan apa ini, kalau sudah masuk dalam predator dan sebagainya, itu intinya pada akhirnya adalah tidak bisa untuk diakui kan begitu ya Bu Masina ya. Tidak bisa diakui sebagai ya misalnya untuk kenaikan pangkat dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang dinamakan dengan tadi kalau misalnya salah satu contoh itu apa research misconduct itu kan pelanggaran pelanggaran lainnya begitu ya, pelanggaran etika lainnya itu yang dikategorikan di luar dari pelanggaran itu adalah heinous error. Heinous error itu kan ya, karena memang kesalahannya itu murni kesalahan yang tidak kita sengaja seperti itu. Jadi kalau masuk dalam kayak semacam misconduct atau apa dan sebagainya, itu kita samakan dengan yang kondisi yang tadi itu di awal, bahwa kalau honest error itu intinya adalah dia tidak melakukan kesengajaan di dalam melakukan kesalahan tersebut seperti itu. Nah, sementara kalau memang benar-benar sengaja melakukan dan sebagainya itu kan masuk dalam kategori pelanggaran. Begitu Bu Masina. Jadi kalau misalnya cuma resiko, kalau artikel kita itu masuk ke predator, resikonya ya, seperti yang saya sampaikan itu tidak bisa diangkat kreditkan, tidak bisa digunakan untuk kenaikan jabatan, dan seterusnya. Gitu Bu Masina. Tapi memang tidak mudah untuk pelanggaran tadi itu ya yang saya sampaikan ini disengaja apa tidak disengaja itu tidak mudah, juga tidak mudah begitu. Jadi, Begitu Bu Masina. ya, terima kasih Bu Mirna. Saya jadi ingat ini, teman saya kemarin ngajukan LK, dia konsultasi ke saya. Hmm. Salah satu komen asesornya itu adalah tidak menemukan novelty dalam artikel. Jadi sudah, oh kok kayak komennya reviewer jadinya. Iya betul. Oh, Ya. begitu ya Bu ya. Tidak ada novelty. Mungkin beliaunya itu Bu, mungkin beliaunya pernah pengalaman jadi reviewer mungkin. Iya, mungkin ya Bu ya, saya kurang paham. Iya. Tapi note yang di capture teman saya dikirim ke saya itu tidak menemukan novelty dalam artikel tersebut. Hmm. Jadi Terus akhirnya dijawab bagaimana Bu? Heeh, oleh temannya Ibu. eh, saya bilang coba mungkin dia pakai Wiley. Wiley kan tidak pakai structure abstrak kayak Emerald kan Bu. Jadi untuk mengidentifikasi original Novelty. ya novelty mungkin kan kesulitan ya Bu ya untuk reviewer itu. Reviewer sendiri mungkin kesulitan, tapi Karena tidak eksplisit ya. eksplisit. Kalau di Emerald kan dia Mm-mm. ada field sendiri untuk originality nggak Bu ya apa Iya, betul. Heeh. itu menurut saya seperti itu Bu karena dia publishnya di Wiley. Nah Mm-mm. itu salah satunya mungkin ya. Tapi kok reviewernya masuk ke ranah substansi di artikel, Iya. saya pikir gitu. Iya, iya. Jadi memang itu sih kalau menurut saya dari informasinya Bu Masina ini, Bapak dan Ibu, berarti kalau menurut saya pribadi itu sangat penting untuk mengeksplisitkan terkait dengan originalitas ya, ataupun terkait dengan novelty ya Bu Masina. Kalau kejadian yang Bu Masina sampaikan ini bahwa kenapa sampai nyerempet-nyerempet substansi begitu ya, karena di artikel tersebut itu barangkali begitu ya di temannya Bu Masina itu tidak mengeksplisitkan misalnya originalitas dari artikel ini adalah dan bla 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 dan sebagainya secara eksplisit begitu sih Bu Masina Iya. menurut Apalagi saya. kalau reviewer PKAK itu kan kita nggak bisa konsultasi ya Bu ya. Soalnya kita kan juga nggak tahu peer review juga kan Bu, nggak bisa Iya betul. identifikasi kita di review oleh Hmm. siapa Bu ya. Siapa? Hmm. Oke.
Oke, seperti itu. Iya, betul. Jadi yang bisa dilakukan memang akhirnya kan mengantisipasi artikel di awal begitu, Ya, Bapak dan betul, Ibu. cocok. Benar, Bahkan betul. mungkin Mm-mm. sedikit tip dari pengalaman saya itu mungkin kita kan kan concern kadang persoalan di mana kalau kita LK itu kan 400 batasnya ya Bu yang bisa diakui. Berhasil pun 400, kalau lebih misalnya 743 kali ya, seperti yang sudah misalnya dari asesor PAK tim PAK internal kita sudah menyatakan 743 lolos gitu ya Bu ya. Nah, itu diakuinya 400 sehingga ada image dari rekan-rekan kami itu wes gak usah akeh-akeh publish gitu. Toh nanti angus. Kita starting lagi di 400 akhirnya seperti itu. Mm. Nah, tapi kalau menurut saya tuh enggak, karena apa? Beban ketika kita sudah dapat review yang sifatnya substantif, ya kita untuk collect lagi, publikasi lagi itu kan butuh effort yang sangat besar ya Bu ya untuk naik pangkat lagi. Ya itu mungkin Iya, sekedar betul. lebih baik dilebihin ya daripada kurang kalau menurut saya. Betul. Iya, Bu Masina, betul sekali ya. Jadi pengalaman apa yang Bu Masina sampaikan tadi ya, Bapak dan Ibu barangkali ada yang bisa dipakai begitu ya untuk kenaikan jabatan, bahwa artikelnya sendiri itu harus proper begitu ya, harus eksplisit, harus proper. Kemudian terkait dengan banyak tidaknya dan sebagainya ya, memang pakai apa ya, prinsip berhati-hati begitu ya, konservatif begitu. Barangkali saja kalau kurang nanti malah butuh waktu begitu ya. Jadi lebih baik gak dilebihkan begitu. Barangkali saja ada beleset-belesetnya begitu ya Bu Masina ya. Ada beleset-belesetnya sehingga kita punya cadangan begitu ya. Barangkali kayak maksudnya Bu Masina itu punya cadangan ya. Dan Gitu. Ibu seperti itu ya. Ya, begitu Bu Masina, Bapak dan Ibu, ada lagi? Mungkin Ini ada ada pertanyaan pertanyaan Pak Haryana mungkin. dari Ponorogo tadi, siapa? Nggak tahu saya. Siapa, Bu? Tadi Pak siapa? Pak Idris. Beliau menyampaikan Pak Idris, Pak. Dari Ponorogo. Iya. Mungkin ada yang Bapak Ibu yang lain yang ingin menanyakan terkait dengan persoalan atau batasan etika yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mirna. Kami persilakan. Mungkin ada yang mau open mic, ya? Atau mau sharing cerita-cerita seperti tadi yang Budi sampaikan Bu Masina, ya silakan Bapak dan Ibu ya. Jadi kita apa kayak semacam belajar bersama dan sebagainya begitu ya. Silakan. Monggo. Pak Nanang mungkin mau sharing, Pak Nanang. Silakan open mic. Pas Bu Masina, Bu Ya ini, Mirna. iya ini Pak Nanang ini banyak pengalaman ini, anu apa bisa sharing-sharing juga gitu ya Pak Nanang. Wah, pas dulu nih. Saya belajar dulu sama Bu Mirna. Ya, aduh. Ini beliau ini Bu Masina, Bapak dan Ibu itu beliau adalah senior saya Oke. di S1 dulu ya Pak Nanang ya. Iya, betul. Tuh, kakak kelas saya. Oke. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain bisa disampaikan lewat chat room. Baik, kalau tidak ada, boleh ditutup Ibu. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup ya, Bu Masina. Jadi dengan semacam apa penutup dari saya, Bapak dan Ibu ya, bahwa seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa publikasi itu bukan hanya sekedar mempublikasikan, tetapi kita harus memperhatikan, kita harus menginternalisasikan, mengintegrasikan etika begitu ya dalam proses penelitian dan juga publikasi kita seperti itu. Karena pada akhirnya begitu ya, yang menjadi taruhan itu adalah reputasi kita, nama baik kita. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga terkait dengan tadi yang Pak Haryana sampaikan juga ya terkait dengan AI. Apapun itu Pak Haryana, kita mau pakai AI, kita mau pakai aplikasi NVivo kalau di penelitian kualitatif, Atlas, ataupun pakai apa ini Avius, pakai
statistik, uji statistik dan sebagainya begitu ya, itu adalah hanya sebuah alat begitu ya. Tapi yang lebih penting itu adalah pada si peneliti itu sendiri seperti itu ya, Pak dan Ibu. Jadi ya memang agak sulit begitu ya ketika kita mana batasan dan sebagainya karena itu kembali lagi kepada si peneliti begitu ya. Jadi yang pasti originalitas, ide, originalitas, interpretasi, kesimpulan ya, itu majornya itu adalah dari si peneliti seperti itu. Sementara AI itu hanyalah sebagai alat bantu, alat dukung. Batasannya sih kurang lebih seperti itu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat. Bu Masina, terima kasih. Bapak dan Ibu beserta panitia juga terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, begitu ya, selama saya menyampaikan dan sebagainya, saya juga mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Masina. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih Bu Mirna. Kita telah belajar ya sama-sama bahwa publikasi ilmiah ini bukan hanya sekedar memenuhi target kuantitas, tetapi melainkan membangun kepercayaan dan reputasi akademik ya, terutama bagi kita di dunia akademik ya Bu. Plagiarisme, konflik kepentingan, duplikasi publikasi, research misconduct adalah hal-hal yang harus kita hindari dengan kesadaran penuh demi menjaga integritas penelitian, kontribusi nyata bagi masyarakat ilmiah ya, terutama dalam lingkungan dan ekosistem akademik yang kita sama-sama terlibat di dalamnya. Semoga diskusi hari ini Bapak Ibu menjadi motivasi untuk kita terus berkarya dengan menjunjung tinggi etika publikasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita Ibu Na, Sama-sama. Mirna Amelia, SE MSA, AK PhD, CA, CRP, AAPA, AAPB. Ya, Baik, terima kasih sebelum Bu kita Masina. tutup, sebelum kita tutup, mungkin Pak Sandy bisa kita sesi foto bersama dulu, nggih? Kami Ya, persilakan silakan Pak Bapak Sandy. Ibu. Bisa dinyalakan untuk kameranya, kita absen bersama. Ya, saya mulai dulu ya, Bapak Ibu. Silakan yang belum menyalakan kamera. Ya, bisa ditampilkan senyum termanisnya Bapak Ibu. Kita rekam 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan lagi, Mas Sina. Nggih, baik. Baik, dengan demikian mewakili segenap panitia dari IJMA ya, kami tutup acara malam ini. Terima kasih semuanya, terima kasih Bu Mirna, terima kasih para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak dan warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Sampai Terima berjumpa Mohon maaf ya lagi. kasih, Mas kawan-kawan Sina. kalau saya salah ngomong. Jangan lupa nanti IJMA hari Rabu ada lagi Bu Mirna di sesi Topik berikutnya. apa ya? Topiknya lebih Ya, seru Pak pokoknya. Oh iya. Pak Silakan Sandy nanti di nih, Bu Mirna. Sandy, Oke, Pak saya Sandy. semoga bisa ikut. Ya, Makasih. ya Ya Pak, sama-sama hari Rabu Pak nih Hadi. Pak. Ya, meramaikan juga. Siap. Ya, Terima terima kasih kasih. Pak. Salam, mohon izin Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Oke, silakan Masina, Ibu. Pak Sandy. Ya. Oke, monggo. Terima kasih kembali. Makasih. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersatu kita dalam visi, menjunjung tinggi integritas diri, cendekia muda harapan negeri, bergerak maju penuh dedikasi. Pengajaran jadilah
ladang bakti, riset dan karya penuh arti, pengabdian untuk Ibu Pertiwi, dengan hati tulus dan murni. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, bersatu bersinergi berkolaborasi, profesional kompeten penuh visi, majulah dosen akuntansi. Kita jalankan Tridharma sejati, menjadi terang di jalan akademi. Bangun relasi, kuatkan kontribusi, dengan inovasi dan kreasi tinggi. Dari kampus menuju perubahan, ilmu dan nilai jadi pegangan. Bersama kita gapai impian untuk bangsa dan masa depan. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, bersatu bersinergi berkolaborasi, profesional kompeten penuh visi, majulah dosen akuntansi, majulah dosen akuntansi, untuk negeri sepenuh hati. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, cahaya ilmu